Teknologi informasi atau teknologi berbasis digital semakin populer, khususnya di era pandemi. Seluruh aspek kehidupan semakin bergantung dengan TI. Banyak yang terpaksa harus menggunakan, namun banyak juga yang terbantu tentunya. Berbagai bidang terpengaruh, seperti pendidikan, pemerintah, kesehatan, mungkin juga hiburan. Perkembangan internet seiring dengan pertumbuhan jumlah penggunanya. Menurut Kominfo, pengguna internet di Indonesia tahun 2021 meningkat 11% dibanding tahun sebelumnya. Total lebih dari 202 juta masyarakat menjadi pengguna internet. Fenomena perubahan dari sebelum dan setelah menggunakan IT disebut transformasi digital. Ada sebagian yang berhasil, ada sebagian yang gagal. Proses transformasi digital membutuhkan waktu yang berbeda, tergantung pada objek penggunanya. Tidak dapat dipukul rata. Berhasil di satu tempat tidak menjamin akan berhasil di tempat lain. Transformasi digital tidak dapat secara ujuk-ujuk mencapai ideal. Dibutuhkan waktu tidak sebentar untuk beradaptasi dengan gaya hidup berdampingan dengan teknologi. Literasi terkait plus minus teknologi informasi juga harus ditingkatkan. Pendidikan merupakan bidang yang cukup dan harus terimbas saat pandemi. Transformasi di bidang ini sangat masif terjadi. Terjadi kekagetan di kalangan guru dan siswa. Tidak semua melek dengan teknologi loh padahal. Tidak semua paham bagaimana mengoperasikan. Bahkan tidak sedikit yang terkendala perangkat dan koneksi internet yang memadai. Padahal, perangkat dan koneksi internet merupakan dua hal utama yang harus dimiliki saat melaksanakan sekolah daring. Katanya harga internet semakin murah dan terjangkau. Namun bagi sebagian masyarakat, internet cukup mewah, harganya cukup mahal. Lebih baik uang digunakan untuk membeli kebutuhan primer. Pernah dengar nggak sih seorang siswa yang harus berjalan belasan kilometer untuk mendapatkan akses internet demi mengikuti sekolah atau kuliah online? Pernah juga nggak dengar seorang anak yang minta dibelikan gadget kepada orang tua untuk mendukung sekolah online? Padahal untuk kebutuhan primer saja masih sulit terpenuhi. Selain pendidikan, bidang lain juga terpengaruh. Sebagai contoh pemerintahan, kita tentu sudah tahu bagaimana mengurus berbagai surat, seperti SIM, pajak kendaraan, dan beragam surat di Dinas Pencatatan Sipil dapat dilakukan secara daring. Kita tidak perlu mengantri, proses menjadi lebih efisien, apalagi di era pandemi, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, tidak semua orang paham bagaimana menggunakannya. Banyak sistem informasi yang dikembangkan tidak memudahkan pengguna. Istilahnya belum user-friendly. Dibanding harus mempelajari hal baru, banyak yang memilih menggunakan cara lama. Jika kita lihat, antrian pengurusan surat tetap mengular. Sekali lagi, butuh proses. Termasuk pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi. Semua warga negara diwajibkan menginstal aplikasi ini, bukan? Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui info terkait sertifikat vaksin, hasil tes antigen atau PCR, dan syarat untuk masuk ke ruang atau fasilitas publik. Kendala umum yang sering dihadapi adalah koneksi internet yang belum menyebar rata, bahkan di perkotaan. Sebagai contoh, saat ingin masuk ke mall, melalui parkir kendaraan yang biasanya berada di basement, kita harus scan aplikasi Peduli Lindungi. Padahal, kita tahu bahwa basement itu susah untuk mendapatkan sinyal dari provider internet. Transformasi digital paling masif terjadi di masyarakat. Siapa sih saat ini yang tidak memiliki akun media sosial? Hampir semua orang pasti memiliki. Bahkan kalau dikelompokkan, jumlah pengguna salah satu media sosial bisa melebihi populasi suatu negara. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna media sosial pada tahun 2021 berjumlah 170 juta. Setiap orang mencari berita tidak lagi melalui media televisi atau media cetak, tetapi melalui media sosial. Informasi menjadi semakin cepat tersebar. Semua orang bisa menjadi kontributor berita. Fenomena sosial cepat untuk menjadi viral.
Seorang yang kemarin belum dikenal, hari ini bisa menjadi seorang public figure. Semua orang mengenalnya. Itulah fenomena transformasi digital di tengah masyarakat. Satu sisi menjadi potensi untuk berkreasi tanpa batas. Batasan adalah jangkauan internet itu sendiri. Di sisi lain, potensi munculnya kejahatan seperti berita hoax dan pencurian data semakin besar. Terkadang kebenaran suatu informasi diukur dari banyaknya jumlah like. Semoga saya salah ya bilang ini. Jika kita lihat hasil riset Hootsuite, mayoritas pengguna berusia di bawah 34 tahun. Terlihat irisan yang tegas di batas usia 34 tahun. Terlihat kesenjangan jumlah pengguna dengan usia di bawah 34 tahun dengan di atasnya. Inikah yang dinamakan perbedaan generasi? Dalam transformasi digital, kita mengenal istilah digital native dan digital imigran. Digital native adalah mereka yang mengenal dan mampu mengoperasikan teknologi sedari dini. Sedang digital imigran adalah mereka yang beralih dari sebelumnya tidak mengenal dan bertransformasi untuk mengenal dan akhirnya dapat mengoperasikan. Data berikut menampilkan urutan media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Fenomena transformasi digital diprediksi oleh berbagai pihak tidak akan berhenti meskipun pandemi berakhir. Fenomena ini akan terus berkembang di masa mendatang. Semua aktivitas akan bergantung dan terpantau dengan TI. Seperti halnya pisau yang dapat digunakan untuk hal baik dan hal buruk. TI pun juga sama. Di satu sisi menjadi berkah bagi para pedagang marketplace, driver ojek online, dan content creator. Ruang bagi anak muda untuk berkreasi menjadi lebih terbuka. Semua orang bisa menjadi entrepreneur, baik sebagai pedagang, content creator, ataupun berbagi ide. Namun, di sisi lain, efek buruk seperti berkurangnya sosialisasi, pembulian online, kecanduan gadget harus mendapat perhatian khusus. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan karena jejak digital itu permanen. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu di dunia digital. Kita memiliki hak dasar yaitu kebebasan berekspresi. Namun, kita harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Jangan atas nama kebebasan justru kita merugikan orang lain. Bijak gunakan teknologi informasi, selamat hari Senin dan selamat berkreasi.